Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 2 orang anggota, yaitu Siska Destia dengan NPM 1711031012 dan Sandi Ade Saputra dengan NPM 1711031074. Kami mahasiswa dari FEB Universitas Lampung jurusan S1 Akuntansi, mata kuliah Lab Komputer Pajak, ingin mempraktekkan pengisian SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan aplikasi pajak yang dapat di-download di website pajak.go.id. Dan ini adalah website pajak.go.id, dan dari website ini kalian dapat mendownload aplikasi SPT PPh Pasal 4 ayat 2. Lalu, baiklah, langkah yang pertama adalah menyiapkan database dengan cara mengcopy paste data yang ada di DJP. Lalu kita pindahkan ke tempat lain. Kita cari dulu file DJP-nya. Kemudian kita mengcopy database kosong. Lalu kita pindahkan filenya ke tempat file yang ingin kita simpan. Di sini saya menyimpannya di D. Kemudian paste filenya. Sudah dipaste, kemudian kita tutup. Lalu selanjutnya kita membuka aplikasi SPT PPh Pasal 4 Ayat 2. Lalu menu selanjutnya kita klik menu, lalu koneksi database. Kemudian kita cari file kosong kita yang telah kita copy paste tadi. Oke, setelah kita buka, lalu kita isi passwordnya dengan 1, 2, 3. Lalu login. Langkah selanjutnya kita mengisi informasi wajib pajak yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, email, nomor telepon, nomor faksimili, alamat, kota, kode pos, nama KPP, kemudian nama penandatangan SPT-nya dengan NPWP, lalu penandatangan bukti potong dengan NPWP, nama dan jabatannya. Dan sini kami sudah menyiapkan file informasi data perusahaannya. Dapat dilihat dengan nama perusahaan PT Ikuna Matata dan memiliki NPWP, tanggal pengukuhan, alamat, email, kode pos, sampai selanjutnya. Dan ini adalah informasi lengkap perusahaan. Dan data ini kita pindahkan ke dalam aplikasi. Kita lihat NPWP 01, satu 385 5374 322 000 dengan nama wajib pajaknya PT Ikuna Matata. Lalu email Ikuna Matata @gmail.com. Lalu dengan nomor telepon 0721 704 kali 1.
lalu mengisi nomor faksimilenya 1721 dengan alamat dan kota Bandar Lampung, kode pos, dengan nama KPP kantor pelayanan pajaknya kita isi dengan KPP Tanjung Karang. Kemudian kita mengisi pendatangan SPT-nya, kita isi dengan manajernya. Di sini manajernya bernama Andika dengan NPWP-nya sudah ada di sini. NPWP tidak bisa di copy, jadi kita tulis satu-satu. 06 182 968 5324 000 dengan nama Andika. Dan NPWP kuasa dan nama kuasa kita kosongkan, lalu kita mengisi penandatangan bukti potongnya, kita samakan dengan penandatangan SPT-nya 06 182 968 5324 000 dengan nama Andika dan jabatan manajer. Lalu kita simpan profil wajib pajaknya. PWP salah, kalau masukkan kita harus sama dan tidak boleh salah mengisi PWP nya. Data profil wajib disimpan. Lalu selanjutnya kita klik surat SPT. Lalu buat SPT yang baru, di sini kita menggunakan tahun pajak tahun 2018 bulan Juni. Oke, SPT sudah selesai dibuat. Kita lihat buka SPT yang ada. Kita klik, kita buka. Selanjutnya kita mengisi transaksinya. Di sini sudah ada transaksinya. Ini daftar asosiasi pemegang saham, lalu dapat transaksinya. Tanggal 22 Juni membayar sewa gedung olahraga Valir Bandar Lampung untuk kegiatan lomba futsal dalam rangka ulang tahun perusahaan sebesar 5 juta, dan gedung Valir beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa nomor 25 Bandar Lampung dan memiliki NPWP. Kita klik di sini surat pemberitahuan masa. Lalu kita klik daftar bukti pemotongan atau penghutan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian kita cari angka tambah. Lalu kita lihat tadi karena kita menyewa gedung, jadi kita atas PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Kita klik lanjutkan. Kita tulis nomor bukti potong, karena nomor bukti potong itu kita mulai dari angka 001. Kita masukkan NPWP nya 01 550 880 7323 000 dengan nama gedung Valir, kemudian alamat kantornya
masukkan gedung Muhammad Falir. Kita copy, kita pindahkan ke dalam aplikasi. NOP ini nomor objek pajaknya, biasanya tertera, kita isi sembarang saja. Kemudian lokasi tanahnya kita samakan dengan kantor karena alamatnya sama. Kemudian tanggal terjadi transaksi itu pada tanggal 22 Juni. Bulan 6 tahun 2018. Kita tambah jumlah nilai bruto sewanya berapa. Di sini 5 juta, kita masukkan 5 juta. Dan sudah ditentukan tarifnya berapa. Dan PPh yang dipungut sebesar 5.000, kita simpan. Terus kita simpan. Data berhasil simpan, lalu kita masuk ke transaksi yang kedua. Kita tambah lagi. Kita baca soal transaksi nomor 2. Melakukan penyewaan sewa bangunan untuk melakukan pertemuan rapat koordinasi di Gedung Selena Bandar Lampung sebesar 2.500.000 pada tanggal 26 Juni 2018. Gedung Selena beralamatkan di Jalan Bumi Manti nomor 7 Bandar Lampung. Kita masukkan penyewaan sewa bangunan sama seperti soal sebelumnya. Atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan, tunjukkan. Kita nomor bukti potong, kita teruskan aja jadi 002. Dan NPWP nya kita masukkan 01 772 959 1322 000 dengan nama Gedung Selena. Alamatnya kita masukkan. Kita copy, lalu kita paste. NOP ini nomor objek pajaknya bisa tertera, namun karena ini tidak, ini kita tulis sembarang. Dan lokasi tanah dan bangunannya karena sama, kita tulis masukkan juga sama. Lalu kita klik tambah. Jumlah bruto nilai sewanya kita masukkan. Kita lihat berapa jumlah brutonya, sebesar 2.500.000. Masukkan 2.500.000. Jadi PPh inputnya sebesar 250.000. Kita simpan. Terus tanggalnya jangan lupa, tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu terjadi pada tanggal 26 Juni. Kita masukkan tanggal 26. Kemudian kita simpan, data berhasil simpan. Lalu kita masuk ke transaksi yang ketiga. Melakukan pembayaran atas jasa perencanaan konstruksi dengan memiliki kualifikasi yang dilakukan oleh CV Bangkit pada tanggal 29 Juni 2018 sebesar 75 juta. Dan CV Bangkit beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 18 Bandar Lampung dan memiliki NPWP. Kita masukkan lagi tambah. Karena ini pembayaran atas jasa perencanaan konstruksi, kita cari. Dan ini atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, kita lanjutkan. Nomor bukti potong kita urutkan 03. NPWP kita masukkan juga 01 146 159 7323 000. Namanya CV Bangkit dan beralamatkan Jalan Raden Intan kita copy lalu kita paste di sini.
masukkan karena ini memiliki kualifikasi, kita cari memiliki kualifikasi. Yang kedua tidak memiliki kualifikasi. Yang keempat memiliki kualifikasi. Kita masukkan jumlah nilai brutonya sebesar 75 juta. Tarifnya sudah diketahui, langsung kita tulis, dan PPh yang dipungut sebesar 3 juta. Tanggalnya kita ubah, transaksi ini terjadi pada tanggal 29 Juni. Kita masukkan tanggal 29. Lalu kita klik simpan. Data berhasil simpan. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya berisikan tentang membayar dividen kas kepada pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut. Penerima dividennya yang pertama ialah Jordan Bimandama dengan penyertaan modal 30% dengan jumlah dividen yang diterima 30 juta. Lalu Samuel Tagorando dengan penyertaan 25% dengan jumlah dividen sebesar 20 juta. Lalu Afif Pawaji dengan penyertaan modalnya sebesar 25% dan jumlah dividen yang diterima 20 juta. Lalu yang terakhir CV Dedi Ono dengan penyertaan 20% dan jumlah dividennya 15 juta. Kita masukkan lagi, tambah. Kita cari penghasilan yang diterima atas dividen. Nah ini, atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, berarti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Kita lanjutkan. Nomor bukti potong kita lanjutkan seperti tadi. 004 NPWP milik Jordan Bimandama karena 30% termasuk PP pasal 4 ayat 2 atau PPh final, berarti kita masukkan Jordan Bimandama dengan NPWP-nya 04 004 871 2324 000 dengan nama Jordan Bimandama. Kita masukkan alamatnya. Kita copy, kita paste di sini. Lalu kita tambah berapa jumlah bruto dividen yang terimanya. Kita lihat di sini jumlah bruto dividen yang terimanya itu sebesar 30 juta. Kita masukkan 30 juta. Kita klik, lalu muncul PPh yang dipotong sebesar 3 juta. Tarifnya otomatis sendiri dari aplikasi. Lalu kita simpan. Tanggalnya kita masukkan pada tanggal 30 Juni. Kita simpan. Data sudah simpan. Jadi kita tambah lagi PPh pasal 4 ayat 2 itu berarti penyertaan modalnya 25% ke atas. Jika dia penyertaan modalnya di bawah 25%, berarti dia bukan termasuk PPh pasal 4 ayat 2, bukan termasuk PPh final jika penyertaan modalnya di bawah 25%. Kita masukkan Samuel Tagorando dengan penyertaan modal 20%. Sama sebelumnya atas dividen. Kita lanjutkan. Nomor bukti potong kita lanjutkan seperti tadi. 005 N dengan NPWP Samuel Tagorando kita cari. Empat 035 938 2323 000 dengan nama Samuel Tagorando. Dan alamatnya kita masukkan juga. Kalau lebih cepat kita copy, lalu kita paste. Kita tambah, lalu masukkan jumlah bruto dividen yang terima. Kita lihat Samuel Tagorando jumlah bruto dividen yang terimanya sebesar 20 juta. Maka kita masukkan 20 juta. Kita klik sini dengan tarif 10%, maka PPh yang pengutnya sebesar 2 juta. Kita simpan. Tanggal kita masukkan tanggal 30 Juni. Simpan. Data berhasil simpan.
Lalu kita masukkan lagi karena masih ada penyataan modalnya 25%, kita masukkan lagi, tambah sama sebelumnya, menerima dividen penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas dividennya. Lanjutkan, itu kan bukti potongnya 006. Lalu kita masukkan NPWP seorang Apip Pawaji, kita cari NPWP Apip Pawaji. Kosong 4 142 579 4 322 000. Tuliskan namanya Afif Fawaji, masukkan alamatnya, kita copy, lalu kita paste, kita tambah jumlah bruto dividen yang diterima oleh seorang Afif Fawaji. Kita lihat Afif Fawaji 25% dengan jumlah dividen yang diterima sebesar 20 juta. Maka kita masukkan 20 juta. Kita klik, PPh pungutnya sebesar 2 juta, simpan. Tanggalnya kita ubah, jangan lupa tanggal 30 Juni. Simpan. Data berhasil simpan. Dan terakhir kita lihat di sini ada CV Dedi Onok. Ini tidak kita masukkan karena dia ada alasannya. Yang pertama, dia penyertaan modalnya di bawah 25%, bukan termasuk PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, dan juga dia merupakan wajib pajak badan bukan pribadi. Dan di sini yang diminta adalah wajib pajak pribadi bukan badan. Jadi kita tidak masukkan CV Dedi Onok. Oke. Setelah kita mengisi daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2, kita lanjutkan dengan mengisi merekam surat setoran pajaknya. Kita klik, setelah mengisi bukti pemotongan tadi kita merekam surat setoran pajaknya. Lalu langsung saja kita klik tambah. Klik tambah, kita lihat di sini bisa memilih kode jenis setorannya. Dan ini ada banyak, atas pembayarannya ada banyak. Karena soal sebelum kita tadi adalah tentang penyewaan sewa tanah bangunan. Dan penyewaan sewa tanah atau bangunan itu kode jenis setorannya itu 403. Kita klik ya. 403 uraiannya itu tentang pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Dan NTPN-nya itu sebenarnya ada di transaksinya, cuman karena tidak disertakan kita jawab sebarang saja. Dan jumlah pembayaran yang kita masukkan adalah jumlah PPh yang sudah dipungut atau yang sudah dikenakan dengan tarif pajak. Dari pajak tadi kita lihat besar 500.000 gedung Valir, dan tanggal pembayarannya pada tanggal 22 Juni 2018. Data bisa simpan. Jadi daftar surat setoran pajak ini adalah bukti potong pemungutan pajak yang telah kita isi tadi, kita pindahkan satu-satu menjadi daftar surat setoran pajak. Karena yang pertama tadi adalah tentang penyewaan tanah oleh gedung Valir, jadi kita pindahkan, kita rekam dalam surat setoran pajak gedung Valir. Lalu yang kedua itu tentang gedung Selena, penyewaan gedung juga. Penyewaan gedung itu kode setoran pajaknya 403, penyewaan tanah atau bangunan sama. Dan NTPN kita tulis sembarang. Lalu jumlah pembayaran ini PPh yang sudah dikenakan tarif. Jadi PPh yang terutang atau PPh yang dipungut. Jadi sebesar 250.000. Tanggal pembayarannya itu pada tanggal 26 Juni 2018. Ingat, jumlah pembayaran adalah jumlah yang sudah dikenakan pendapatan brutonya sudah dikalikan dengan tarif pajaknya. Jadi bukan pendapatan bruto lagi, tapi sudah dikenakan pajaknya. Kita simpan, berarti data simpan. Kita tambah lagi. Soal ketiga tadi tentang konstruksi, jasa konstruksi, ada CV Bangkit.
konstruksi itu dengan kode jenis setoran pajaknya yaitu 409. Kita klik ya. 409 dengan uraian pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. TPN kita tulis sembarang. Jumlah pembayarannya, jumlah pembayaran ini sudah dikenakan tarif, jadi bukan pendapatan brutonya. Yang sudah dikenakan tarif tadi sebesar 3 juta. Kemudian tanggal pembayarannya pada tanggal 29 Juni bulan 6 tahun 2018. Kita simpan. Data berhasil simpan. Selanjutnya tentang penerimaan dividen. Penerimaan dividen tadi. Penerimaan dividen itu kode jenis setoran pajaknya yaitu 419. Lihat. Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. TPN-nya. Jumlah pembayarannya kita lihat tadi, jumlah pembayaran sama seperti tadi, itu sudah dikenakan pajak. Pendapatan bruto dividennya sudah dikenakan pajak. Oke, kita masukkan yang sudah dikenakan pajak tadi. Yang pertama itu tadi atas nama Jordan dan jumlah PPh yang dipungutnya sebesar 3 juta. Kemudian tanggal pembayaran tanggal 30 Juni 2018. Klik simpan. Data berhasil simpan. Kemudian kita tambah lagi. Yang kedua itu atas nama Jordan, atas nama Samuel, maaf. Sama atas dividen 419. TPN itu sembarang. Samuel tadi PPh yang dipungutnya sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 30 Juni 2018. Dan yang terakhir penerima dividennya 19 dengan kode jenis setoran pajaknya atas nama Afif Fawazi. Jumlah pembayarannya itu yang sudah dikenakan tarif pajaknya sebesar 2 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Kita bisa lihat, kita ada kesalahan, kita bisa lihat yang setelah kita isi tadi, bisa kita lihat rinciannya, kita lihat. Dan TPN berarti kita salah memasukkan, kita ubah cara mengubahnya. TPN kita tulis sembarang, simpan. Nah, ini tadi di daftar bukti pemotongan kita terdapat 6 transaksi, maka di daftar surat setoran pajak juga harus terdapat 6 transaksi. Jadi yang dalam bukti potong tadi kita pindahkan dalam surat setoran pajak. Sudah itu, kemudian kita keluar. Lalu jika ingin mencetak laporan SPT, kita klik lapor SPT. Jika ingin melihat cetakan induk, kita klik menu cetakan SPT. Lalu terdapat 3 pilihan, bisa mencetak induk PPh pasal 4 ayat 2 atau mencetak daftar bukti pemotongannya. Adalah yang ketiga adalah daftar bukti pemotongan deposito tabungan. Dan jika ingin mencetaknya, kita klik cetak. Ini bentuknya SPT-nya, dan lalu klik print. Jika ingin mencetaknya, lalu pilih ingin seperti apa filenya, yang PDF. Oke, kita oke. Nah, seperti itu klik yang printnya. Lalu selanjutnya, jika ingin
mencetak, kita lihat lapor SPT dan menu cetakan SPT. Di sini terdapat 3 formulir. Pertama, induk PPH jika ingin mencetak tulis cetak, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutannya bisa kita cetak. Lalu daftar bukti pemotongannya, deposito bisa kita cetak. Sama seperti tadi. Lalu selanjutnya, jika ingin membuat file CSV, kita pilih menu lapor SPT, pilih lapor data SPT ke KPP, dan pilih datanya, lalu kita buat file, dan terus kita simpan di mana file CSV ya, BD lab pajak. Oke, file CSV berhasil dibuat. Kita tutup. Dan baiklah, demikianlah penyampaian cara pengisian PPh Pasar 4 ayat 2 atau PPh final menggunakan aplikasi pajak. Sebelumnya, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.